Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas jurusan Ilmu Politik dengan nomor BP 2010831010. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar ilmu politik. Bab 1 dan bab 2 dari karangan buku Miriam Budiarjo. Di bab 1, saya akan membahas tentang yaitu sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Di sini saya akan membahas juga tentang apa itu ilmu politik, perkembangan ilmu politik, definisi ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu ilmu politik. Ilmu politik merupakan sebuah kerangka atau cabang-cabang dari ilmu lainnya yang memiliki dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas. Yang kedua yaitu bagaimana perkembangan ilmu politik. Ilmu politik dikatakan ilmu yang masih muda karena ilmu politik ini berkembang pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berampingan dengan cabang-cabang ilmu lainnya seperti ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ekonomi dan psikologi. Dan dalam perkembangan ilmu ini sangat saling berhubungan satu sama lain. Perkembangan ilmu politik juga sudah cukup maju dari mulai lahirnya abad ke-19. Ilmu politik di berbagai negara belahan dunia seperti Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Yang pada saat itu dijumpai berbagai karya-karya ahli sejarah seperti Herodotus dan filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Indonesia itu sendiri, perkembangan itu seperti banyak dijumpai melalui beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti Negara Kertagama yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit. Sekitar abad ke-13 dan 15 Masehi, pemikiran bangsa Barat yang berada di sekitar kawasan Asia sehingga menjadi sesat tersebut mengalami kemunduran. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Seperti di Indonesia, kemajuan tersebut ditandai oleh banyaknya didirikan fakultas-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Yang kedua yaitu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Karena manusia makhluk yang kreatif yang selalu menemukan hal-hal baru sehingga ide kreatif sampai saat ini tidak dapat diramalkan. Tindakan yang rasional dan logis sebagai pertimbangannya, dan pada dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terorganisasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik dapat usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Di definisi ini terdapat 5 cangkupan, yaitu yang pertama terdapat 5 cangkupan konsep-konsep pokok. Yang pertama yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua yaitu kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lainnya. Yang ketiga itu keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi pada keputusan tercapai. Yang keempat yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.
Yang kelima yaitu pembagian atau alokasi, ialah pembagian dan penjatan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang terakhir yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Ilmu politik sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, pada khususnya berbau ilmu politik. Seperti hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, yang pertama yaitu ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi, ilmu sosial, geografi, dan ilmu hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Ilmu politik dengan sejarah merupakan alat yang penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu, penyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua yaitu ilmu filsafat. Ilmu filsafat sangat berhubungan juga dengan ilmu politik, yaitu adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi membantu sarjana politik dalam memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yang keempat yaitu hubungan ilmu antropologi dengan ilmu politik. Ilmu antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya. Yang kelima yaitu hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Pengaruhnya meluas pada ilmu politik. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antar ilmu politik dengan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan sosial. Yang keenam yaitu hubungan psikologi sosial dengan ilmu politik. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakat. Yang ketujuh yaitu hubungan ilmu geografi dengan ilmu politik. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan, atau penduduk daerah pengaruh juga mempengaruhi politik. Yang kedelapan yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum mengatur dan melaksanakan undang-undang adalah kewajiban negara. Jika ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik memandang negara sebagai asosiasi dan sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, kejanggalan, saya mohon maaf. Karena sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sekali. Baiklah, terima kasih ya teman-teman guys yang nonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.